Oke, selamat pagi Mbak Imelda. Selamat pagi Mas Sugeng. Ini pagi apa siang nih? Pagi menjelang siang. Oh, pagi menjelang siang. Oke, teman-teman wedangers semua. Jadi kita nyebutnya yang nonton wedangers, Mbak. Karena mampir wedangan. Oh iya. Jadi kalau makan masuk nggak? Makanan sono. jadi makanya kita sebut wedangers gitu. Jadi ya saat ini kita bukan tamu, saya yang mertamu ini akhirnya. Ini ke tempat Mbak Imelda. Jadi kita akan ngobrol banyak hal pengalaman Mbak Imelda. Mbak Imelda ini dulu direkturnya Mitra Wacana ya? Iya. Ya, dulu saya stafnya. Gitu. Kita masih di Mitra Wacana, kebetulan anggota perkumpulan gitu. Tapi di Mitra jenengan saya sekarang sebagai Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Oke, Dewan Pengawas. Jadi teman-teman Mitra Wacana beberapa sudah kita undang podcastan, nanti mungkin ada yang lain nyusul. Kira-kira gitu ya. Sebelum kita mulai, yang mau like, comment, subscribe, monggo like, comment. Ini ben ketok YouTuber ono padahal yo isih sinau. Oke, Mbak Imelda, ini kan kita mau ngobrol-ngobrol santai nih karena mampir wedangan itu ngobrolnya nyantai, Mbak. Oh iya. Jadi kita ben ora sepaneng nek ana temane sing khusus ngono ndak kaya seminar. Talkshow ya. Jadi harus belajar. Iya. Nah, ini ngobrol santai. Jadi Mbak Imelda punya pengalaman banyak ya. Istilahnya dulu aslinya mana Purworejo? Iya, Dari Purworejo sampai di Jogja kuliah, kerja dan macam-macam. Katanya malah sempat di Sragen, lalu bolak-balik Jakarta saat ini. Nah, nanti bisa cerita gitu. Oke, Mbak Imelda, ini cerita dulu. Aslinya mana ini Mbak Imelda ini? Saya asli di Purworejo ya, lahir di Purworejo. Kemudian dibesarkan di sana sampai SMA, kuliah di Jogja, S1, S2. Kemudian menikah dan waktu itu sebelum menikah saya sempat tinggal di Semarang. Saya kerja di Untak sebagai Universitas 17 Agustus Semarang, sebagai dosen di Fakultas Pertanian. Kemudian menikah kemudian ikut dibawa suami ya, itu gas pertama kali di Ambon, pernah di Ambon, kami tinggal di Ambon. Malah dulu awal di Ambon. Kayaknya terakhir di Ambon juga. Enggak ya, beda ya? Beda lagi. Oke. Di Ambon itu sekitar 2 tahun 9 bulan, suami 2 tahun 9 bulan, tapi waktu itu saya masih kontrak dengan Universitas Darussalam, saya ngajar di sana juga. Universitas Darussalam? Iya, swasta, Ambon. Ya, saya ngajar di sana, di Fakultas Pertanian juga, jurusan pengolahan hasil kalau di sana gitu. Kemudian suami sudah ada SK pindah ke Jogja. Saya masih di sana, masih kontrak karena saya masih kontrak sampai 2 tahun. Saya tinggal di sana dengan anak saya. Kemudian saya selesai kontrak menyusul ke Jogja, meneruskan sekolah. Kemudian dulu waktu ngajar itu masih S1? Masih S1, masih S1 waktu itu masih bisa ya. Oh iya, masih bisa. Kemudian saya S2, setelah lulus itu, sebelum lulus tuh pas pendadaran itu saya ditanya sama dosen pengunci saya, dari instansi mana Mbak gitu. Saya biaya sendiri, saya swasta sendiri gitu. Oh gitu. Gimana kalau setelah ini langsung gabung di UGM gitu, di fakultas. Akhirnya dulu pertanian jurusannya atau gimana? Jurusannya ekonomi pertanian. Itu yang S1 atau yang S2? S1-nya teknologi pertanian. Teknologi pertanian, lalu S2-nya ekonomi pertanian. Di mana? Di fakultasnya sebetulnya ikut pertanian, cuman kalau S1-nya ikut sosek gitu ya. Nah, kalau S2-nya ekonomi pertanian. Oh gitu. Nah, S1-nya itu maksudnya? S1-nya fakultasnya teknologi pertanian. Fakultasnya? Terus jurusannya pengolahan hasil pertanian. Itu di mana? Di Wangsa Manggala. Jogja ya? Jogja. Kemudian S2-nya di UGM. Kemudian OTP ya? Iya.
Oh, adikku berarti. Kemudian setelah lulus itu langsung gabung tanpa saya belum wisuda, langsung sudah gabung di jurusan sosek itu. Oke. Makanya sampean kalau makanan-makanan kok ya kayaknya jago gitu. Tapi ya karena nggak linear ya waktu itu sudah ditawari untuk jadi dosen, tapi karena nggak linear ya tetap. Karena dulu ya? Dulunya dari TP, kemudian S2-nya ekonomi pertanian. Tapi memang saya itu belajar ekonomi pertanian cenderung untuk pengen tahu tentang agribisnis ya. Waktu itu kan lagi boom ya, agribisnis bagaimana pertanian ini. Saya sudah tahu cara pengolahan pasca panen gitu. Kemudian saya pengen tahu bahwa bisnis pertanian itu seperti apa gitu. Tapi ternyata saya terperangkap di di UGM. Tapi karena nggak linear nggak bisa malah ngajar ya. Nggak bisa ngajar. Dulu karena ada aturan itu ya, harus linear ya. Tapi meskipun begitu, waktu saya kerja di UGM, sering beberapa dosen itu kalau tugas keluar gitu minta tolong saya untuk ngajar sekedar untuk asistensi gitu nih. Itu mereka dengan materinya itu menyampaikan ke saya, Calang hari ini belajar ini, saya akan keluar pulau, keluar kota, keluar negeri, kadang ada 3 minggu, 2 minggu gitu. Jadi saya pegang anak-anak S1 gitu. Ya. Jadi nah di situ dosen yang merekrut saya berharap mungkin mengkader saya, tapi setelah proses sekitar 4 tahun itu untuk ke sana memang berat gitu. Secara administrasinya susah ya? Iya, susah gitu. Karena dulu memang agak ketat sih beberapa aturan soal karena itu. mungkin juga saya satunya nggak di situ gitu. Oke. Berarti kalau S2 itu tahun berapa selesai, Mbak? S2 selesai tahun 2000. Oh, tahun 2000. Jadi tapi setelah itu di Jogja aja ya, malah nggak keluar Jawa lagi ya? Waktu itu saya di UGM, kemudian ada kejadian ibu saya kena stroke, anak saya bolak-balik masuk rumah sakit gitu. Saya memilih untuk mendampingi anak dan ibu di rumah. Jadi saya mengawal anak saya TK, saya aktif di komite sekolah TK. Itu tahun berapa? 2000-an itu? Tahun 2005, 6, 7? 2003. Oh, 2003 2003. Kemudian anak saya nomor 2, nomor 3. Karena anak saya yang bungsu itu perempuan ya, kalau panas itu step. Jadi saya nggak mau kehilangan momen itu. Karena pernah kejadian step pertama itu dia diare. Nah, posisi itu habis mandi saya gendong dan kejang itu di rumah sakit, diare, opnam di rumah sakit. Saya gendong habis mandi kok kejang gitu. Dan saya nggak mau kalau ini kejadian di rumah itu gimana gitu. Ini putra yang ketiga? Yang bungsu, yang bungsu. Perempuan itu ya. Jadi udah apa dari tadi step itu apa ya? Step itu kejang kalau saat panas itu. Oh gitu. Kalau bahasa Jawa namanya step ya. Kejang kalau panas itu kejang. Kemudian kebetulan ibu saya juga mungkin karena dekat dengan saya, jadi waktu perawatan di Jogja itu beliau cenderung tinggal di rumah saya gitu. Jadi saya punya pasien ibu dan saya menjaga anak saya. Itu saya memilih untuk tidak bekerja itu di tahun 2006 sampai usia anak saya 3 tahun, 2006 sampai 2008 itu. Oke. Lalu itu kayaknya masuk mitra di tahun-tahun setelah itu ya, 2009? 2008 Oh, 2008 akhir. itu Iya, ya? jadi di situ di komite sekolah itu saya ketemu Ibu Rofiana. Dia menawarkan saya untuk gabung karena dia melihat saya memimpin komite sekolah itu berhasil karena TK menjadi wakil dari DIY lomba-lomba nasional gitu, lomba sekolah sehat, lomba kantin sehat, lomba UKS gitu. Terus saya masih berpikir saya dari
dari pertanian, ekonomi pertanian, kenapa masuk LSM gitu. Saya dikasih buku banyak dan saya bacanya kok nggak mudeng-mudeng. Itu di Mitra dulu kan perpusnya lumayan itu bukunya. Iya. Itu selisih dengan saya berarti berapa ya? Setahun 2 tahun lah ya? Ya, Mas Sugeng kan yang mengajari saya ya? Saya 2006 itu volunteer, 2007 udah kuliah. Udah masuk ya. Ya selisih nggak jauh lah. Pokoknya setahun 2 tahun lah. Saya lupa. Saya volunteer pakai uji coba itu 1 tahun. Oke. 1 tahun. Kemudian ya saya mulai dari sekretaris. Kayaknya lebih banyak sekretarisnya. Saya pegang media setahun. Kemudian program belum pernah. Nggak, karena jenengan detail kok. Kalau buat surat kan detail. Kalau saya yang buat keliru-keliru. Spesialisnya di situ. Iya. Kemudian ya udah waktu jadi direktur tahun 2018 ya. 2000 dari itu Setelah kan 2 kali tuh. Harusnya 2 kali tapi saya itu sekali resign, ya? 2018 sampai 2021. Oh, sampai 2021. Harusnya kan 2 kali ya. Waktu itu ada pertemuan itu ya yang di UC jadi, itu bahwa masih sebenarnya punya jatah sekali lagi. Tapi karena waktu itu gini Mas, saya sebetulnya melihat Mitra Wacana itu apa ya, potensial ya, potensial. Sayang kalau ditinggalkan, tapi saya harus memilih karena suami saya tugasnya di Ternate waktu itu. Dan kejadiannya itu kan ada ini Mas, ada COVID itu kan, pandemi COVID. Enggak, itu sebelum COVID aslinya. Iya betul, tapi sebelum COVID, terus kejadian di saat COVID itu teman-teman suami saya itu banyak yang meninggal di sana. Pernah 3 bulan suami saya nggak boleh pulang. Bisa kebayang? Iya, tapi di tahun 2000 itu sebelum COVID. Karena sampean selesai itu Januari atau Desember, itu COVID belum. Baru berita Februari. Sudah Mas, itu 2021. Iya, COVID itu kan 19. Karena kita udah kan setahun deh. Kita ngalami COVID di Mitra Wacana itu kan. Ya, jam-zoom terus ya. Oh ya benar, serius ya. Saya baru ingat. Oke. Iya, itu kan aduh kita kerja harus tetap masuk. Kita waktu itu gantian ya. Iya, tapi setelah itu banyak Zoom-nya kan. Iya, Zoom-nya. Tapi saya tetap masuk. Itu kan setahun lah. Baru setahun terus. Ya? Nah, itu ada kejadian teman suami saya itu 2 meninggal di sana dan tidak ketemu keluarganya dan tidak bisa jenazahnya dibawa ke sini itu waktu itu. Tapi belum pindah atau udah pindah? Masih di sana. Dan pernah 3 bulan nggak boleh pulang. Itu yang kami, aduh gimana ya. Terus kemudian suatu saat saya pengen sekali ke sana. Itu keluarga saya yang di sini, kakak-kakak saya. Kok ke sana ya? Apa enggak itu seperti menyerahkan nyawa, kata mereka gitu. Tapi kalau dari pihak suami saya, mereka belum bisa merasakan berjauhan dengan pasangan bagaimana gitu. Udah, kemudian saya udahlah, aku ngalah gitu. Mitra Wacana juga ngalah. Saya harus memilih ke sana gitu. Dan itu musyawarah anggota tanggal 5 Februari. 5 Februari? Iya, 5 Februari. Kemudian suami saya tanggal 6 Februari dapat SK pindah ke Sragen. Di tahun 2000? Sama, selisih sehari, 2021. Jadi tapi kan kalau 2021 itu kayaknya udah selesai kok Mbak itu aslinya, tapi jenengan bantu, kan saya juga bantu dulu sebulan itu baru kan saya itu isolasi mandiri juga. Iya, kalau saya setelah selesai terus sebulan saya over ya, take over gitu, mau gimana diserahkannya. Waktu itu kan tidak ada direktur yang dipilih ya, akhirnya dipilih 3 pengurus itu. Nah itu kan harus adaptasi lagi itu. Memang adaptasi 1 bulan, setelah itu saya mendampingi suami di Sragen gitu. Aslinya kan karena memang udah lama juga di Mitra sih Mbak. Iya. Kan Mbak Imelda selesai, saya juga
selesai sih aslinya. Pengen pengalaman yang lain aja. Ya, tapi tetap di mitra aslinya teman-teman. Tapi saya juga tidak bisa lepas dari mitra karena saya masih dipercaya sebagai dewan pengawas gitu ya. Dan sepertinya memang nggak bisa langsung menjauh ya, karena masih ada. Nggak perlu menjauh enggak menjauh sih, kayaknya masih kemantul-mantul ya, ninggal tapi setengah hati. Jadi humpis, mitra humpis. Oke lah, tetap masih di mitra sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi meskipun saya sudah kemana-mana, mitra tetap di hati. Ya, itu humpis mitra wacana itu bagi kita rumah. Humpis supaya bisa pulang ke Jogja. Jadi kalau saya kan masih sering juga main-main ya, nangkring di depan itu lalu istirahat di mitra. Saya kalau ke Jogja biasanya sana janjian sama teman-teman. Oke, lanjut. Kita nanti kelamaan ngobrol mitra nanti kita selingi. Nah, kan kalau di nggak apa-apa di mitra kan sempat jadi direktur ya. Jadi rentang 2000 berapa tadi 8 atau berapa kan di mitra, lalu berproses di banyak aktivitas posisi itu sampai akhirnya 2018 dipercaya teman-teman dari direktur. Itu sebenarnya direkturnya waktu itu sejak Mbak Rofi, ada Mbak Rofi, Mbak Titik, ada Mbak Rindang. Setelah itu sampean ya. Oke. Setelah sampean. Nah, ini Mbak, pengalaman yang mungkin mungkin masih pengalaman yang kira-kira ini memorable gitu kira-kira waktu di mitra. Sebelum jadi direktur dan pas jadi direktur apa? Aktivitas apa mungkin di lapangan atau apa? Rasa sing konflik-konflik ya? Konfliknya rasa. Maksudnya yang menyenangkan aja. Memorable tapi yang menyenangkan. Kalau di lembaga biasa kita sering ojo-ojoan konflik-konflik biasa. Cuma maksudnya yang itu di luar bukan konflik, cuman berbeda pendapat. Iya, maksudnya konflik-konflik biasa gitu. Ya di luar itu maksudnya. Saya masuk sebagai sekretaris ya, mungkin karena lihat ya tadi dibilang saya itu teliti gitu ya, tapi ya nggak banget lah, biasa aja. Kemudian sekretaris itu berarti kan kalau di negara itu sekjennya ya, sekjen itu ngerti semua tentang mitra wacana, tapi hanya sekedar ngerti gitu. Jadi saya informasi tentang mitra wacana itu tahu semua, tapi yang justru di lapangan pendampingan itu saya belum pernah gitu ya. Itu saya ngertinya ya secara administrasi, komunikasi dengan funding, bagaimana mencari donor, bagaimana berkomunikasi dengan dewan pengawas, kemudian dengan jaringan, dengan tokoh-tokoh itu saya tahu semua gitu. Nah, dengan modal itu tahun 2018 ketiban sampur Mas, sampur itu karena tidak ada yang lain. Jatahnya. Kira-kira urut kacang ya kalau bahasanya. Itu bagus secara organisasi sebenarnya. Maksudnya biar gantian gitu. Itu nggak semua organisasi bisa loh, Mbak. Ya, waktu itu bisa enggak? Ingat banget waktu itu Musang ada di mana ya? Di Hotel Cakra Kembang ya. Iya kayaknya, saya itu lupa ya Mas. Iya, di Hotel Cakra Kembang 2018 bulan Februari. Itu saya pagi itu diskusi dengan Pak Andreas. Pak Andreas, saya nggak yakin. Pak Andreas itu dari SIP lembaganya SIP Indonesia. Indonesia. Pak Andreas itu mendekati saya dan kemudian menyampaikan bahwa kayaknya kandidat satu-satunya jenengan Mbak gitu. Terus masa sih Pak Andreas tahu kualitas saya, kemampuan saya, apakah saya bisa? Saya tanya gitu. Kalau panjenengan masih ragu-ragu, kata Pak Andreas, saya siap membantu dari jauh gitu. Pak Andreas menguatkan saya. Udah dari situ saya ke belakang pipas pipis sampai 9 kali. Tapi
Saya nggak tahu kenapa yang memberitahu saya malah Pak Andreas, gitu ya. Iya, saya juga nggak tahu. Bukan teman-teman sendiri, tapi memang sebelumnya itu dari senior ya Bu Rofiana, kemudian Pak Yos Sutioso, kemudian Mbak Istiatun itu meyakinkan bahwa udahlah panjenengan maju, Mbak Rindang gitu, udahlah panjenengan maju. Masa sih gitu, saya nggak salah ini Mitra Wacana saya pimpin gitu. Kasihan lo Mitra Wacana saya sampai bilang gitu. Lah siapa lagi Mbak, wis tau bismillah gitu. Oke, terus setelah dinobatkan itu, setelah menjadi pembicaraan di forum itu ternyata nggak ada mekanisme pemilihan ya, cuma suara bulat ke saya semua. Ya itu pemilihannya itu. Aduh, dia minggu pertama itu saya nervous. Aduh, saya konsultasi dengan Pak Andreas, saya komunikasi dengan Pak Tito. Ya karena waktu itu kayak Pak Andreas SIP Indonesia, Mas Tito sudah berinteraksi sebelumnya ya dengan mitra, udah bantu Mas konsultasi Naji, macam-macam. iya, saya diskusi dengan Pak Imeng itu Mas Imeng. Imam Prakoso yang dari CCS. Kemudian Mas Bonar gitu, itu teman-teman saya yang sering saya ajak komunikasi gitu ya. Jadi mereka, saya sebelumnya menyampaikan bahwa saya ini sebenarnya pengalamannya sangat minim untuk memimpin suatu lembaga LSM. Mungkin kalau lembaga lain pernah gitu ya, tapi dengan dikuatkan mereka ini, bismillah, akhirnya selesai ya Mas. Aman. Aman. Yang menjadi berat seorang direktur itu di LSM, bedanya dengan pemimpin di pemerintahan. LSM itu ya cari dana sendiri, ya dicake dhewe, diaudit, audit itu nggak cuma keuangan ya program. Kalau di pemerintahan kan enggak Mas. Program dinyatakan sukses apa enggak tergantung dari serapan anggaran. Danane sono nek kowe serapane iso entek berarti apik. Kira-kira gitu ya. Kemudian outputnya apa itu enggak diaudit gitu ya. Kalau kita kan sudah sampai output ini mau ke sini harus ada bridgingnya, masa enggak gitu kan. Semua harus tertata gitu. LSM itu detailnya begitu gitu. Di satu sisi belajar banyak malah proses itu ya waktu itu. Iya, betul. Bagaimana kita menyusun work plan, kemudian log frame gitu ya. Udah. Itu sebelumnya jarang loh dibahas. Kita mulai bahas itu ya akhir-akhir karena waktu itu mungkin nggak terlalu intens secara ini ya, memakai log frame sebagai acuan itu. Iya kan, sebelumnya kan jarang. Lalu itu sekarang dituntut. Tapi ya belajar sih. Banyak. Jadi bagus karena dengan acuannya log frame kita jadi tahu arah kita mau kemana, didetailkan sampai ke aktivitas, kemudian output yang akan dicapai. Oke. Kalau itu pengalaman di manajemen lah soal organisasinya gitu. Kalau di lapangan apa pengalaman yang mungkin ini Mbak? Di lapangan sesekali saya kan pernah ke dulu kan program ada Banjarnegara, Kulon Progo ya waktu itu. Iya, Banjarnegara, Kulon Progo, kemudian di kota Mas, di kota kota masih ada. Kalau di Banjarnegara itu programnya anti kekerasan terhadap perempuan dan anak waktu itu P3A ya, pendampingannya P3A di 2 kecamatan itu sudah hampir selesai ya. Kemudian di Kulon Progo itu anti trafficking di 3 kecamatan ya, di 9 desa. Satu diambil di pantai, satu di kota, dan satu di gunung. Kokap, Sentolo, dan Salamrejo. Salamrejo. Kemudian yang di kota itu pendampingan 3 kecamatan untuk penguatan informasi terkait hak kesehatan reproduksi, bagaimana perempuan bisa merencanakan kehamilan dan
bisa mengatasi seandainya kehamilan tidak dikehendaki itu terjadi gitu. Ini program ini. Nah, terus cerita program yang itu tadi memorable kalau di lapangan apa yang unik. Yang unik misalkan sempat misalkan loh ya pas di pegunungan ternyata bocor ininya lalu misalkan atau apa kan banyak itu. Apa ya? Kalau pengalaman yang unik itu pernah ngajak Pak Ulrich yang dari Jerman dari Miserior. Itu beliau senior ya, udah sepuh, waktu itu 68 tahun, beliau badannya besar gitu. Kami ajak ke Kokap. Jalannya paling tinggi di waktu itu di mana ya, paling atas itu, desa paling atas itu. Beliau menyampaikan jangan khawatir, saya daerah seperti ini sudah terbiasa gitu. Saya heran. Sudah terbiasa seperti ini gitu. Ternyata mereka Pak Ulrich itu memang senang kalau turun ke daerah-daerah yang ekstrim gitu, misalnya di Lombok. Malah ini ya. Malah tertantang gitu, senang gitu. Nah, kemarin kami mendampingi tim dari Miserior juga, saya sebagai dewan pengawas ya. Itu dipilihkan teman-teman di kota. Dan saya pikir respon orang kota juga dibanding respon yang dulu menemani Pak Ulrich almarhum itu sama, mereka tetap semangat gitu. Meskipun kalau yang di desa itu, yang di Kokap itu kan jauh dari mana-mana, ke antar rumah juga jauh. Mereka untuk bertemu aja perlu effort ya, karena harus jalan juga jauh. Kalau naik ojek 15.000 minimal gitu. Terus kembali lagi, mereka dapat apa gitu kan? Nah, yang perlu dikuatkan di situ bahwa ilmu itu mereka sangat butuh, sampai dibela-belain dengan jalan jauh. Kemudian misalnya lagi nggak nyaman untuk jalan, mereka juga nggak sungkan untuk mengeluarkan uang 30.000 minimal untuk PP ojek. Jadi semangat, ada effort ya, ya mereka. Ada effort untuk berjuang ke sana. Berarti ada pengalaman waktu di manajemen sama di lapangan, kira-kira gitu. Iya dong, ada dong. Kalau yang di kota tentang kesehatan reproduksi itu, ternyata memang perempuan-perempuan di kota itu, kita memang pendampingannya di kota ya, apalagi kota Jogja, itu sangat fight. Jadi mereka bisa datang untuk menjemput teman-temannya, mengabarkan bahwa besok pagi kita kedatangan tamu narasumber ini, ayo kita datang ke sini gitu. Mereka semangat sekali, meskipun dalam waktu seminggu itu diadakan 2 kali. Tuh, heran saya. Semangatnya luar biasa untuk kota Jogja ini, kader-kader kesehatannya. Dan sebelumnya mungkin mereka juga sudah terbentuk sudah maksudnya terbentuk. Bukan bentuk awal bukan. Jadi kita menggunakan mereka sebagai intermediate forman. Nah, ini Mbak, aktivitas di mitra itu kan formal lah. Nah, ini kan ada aktivitas yang ya kita seneng, tapi juga itu aktivitas yang formal. Formal dalam arti berkaitan dengan pekerjaan, berbanyak pihak itu. Nek soal aktivitas lain itu, kan dulu sampean itu kalau di kantor atau di mitra seneng ya soal makanan itu. Yang saya ingat itu kalau Mbak Imelda itu kalau makanan apa? Bubur Manado. Saya kangen bubur Manado. Karena nggak pernah makan bubur Manado kecuali sampean yang masak atau yang bawa itu di kantor itu. Kira-kira gitu. Tapi selain itu yang saya ingat itu juga selain makanan kan jenengan suka apa ya, dulu itu makanan itu ada beberapa lah yang nggak tahu ya buat sendiri atau apa itu. Tapi di luar itu dulu juga apa ya, salad buah. Salad buah ya, tapi maksudku bungkusnya itu loh Tupperware ya. Mas. Ini nanti promosi, Mas. Oh iya ya. Jangan sebut merek. Enggak jadi. Itu bungkus yang biasa dipakai.
nggak jadi tanya itu berarti. Nah ini Mbak, kan udah lama ya di Mitra itu kan 2028 apa 2009 itu kan sampai terakhir 2001 ya? 2021. 2021 berarti berapa? 13 tahunan lah kurang lebih ya. Nah teman-teman beberapa banyak yang waktu itu Pak Sony, saya itu ya kurang lebih segitu juga. Mungkin coba nyari aktivitas lain walaupun tetap berinteraksi dengan mitra. Pasca di mitra itu kan ke ini ya, mana? Sragen. Oh itu langsung Sragen ya? Iya, langsung Sragen. Kalau di Sragen jenengan nggak bingungi gitu Mbak? Maksudnya bingungi, sebelumnya kan aktivitas ya banyak Tiap itu hari. lalu di Sragen ngapain ya gitu aja. Ya maksudnya selain ada Pak Arif dan mungkin putra-putri itu, tapi maksudnya aktivitas itu apa sih sebenarnya yang mungkin juga pengen melakukan sesuatu gitu. Ya, awalnya saya berhenti dari Mitra Wacana, bukan berhenti total ya, Mbak, karena saat ini masih pegang. Saya sambil minum ya, karena ini saya disuguhi apa ya jenenge? Es kuwut gitu. Jadi saya minum deh. Jadi sampai mana tadi? Awalnya saya pengen berhenti dari Mitra Wacana kan mendampingi suami ikut ke Ternate ya, Maluku Utara. Tapi ternyata bersamaan dengan itu suami dapat SK pindah ke Sragen. Sampai waktu itu ditegur sama Pak Yos Hage, ini mau Sragen gitu. Jebak kira-kira. Tapi kan saya nggak tahu. Iya, nggak tahu kalau beliau pindah ke Sragen gitu ya. Kemudian ternyata di Sragen suami saya itu memimpin ya. Jadi otomatis saya ada, kalau bahasa dulunya Dharma Wanita ya, kalau di BPN Dharma Wanita. Kalau di BPN namanya Ikawati, Ikatan Keluarga Karyawan, Karyawati dan Istri Pegawai Negeri gitu ya. Oh gitu. Tapi nggak pakai Dharma Wanita itu namanya? Enggak. Oh beda itu? Beda. Kalau Dharma Wanita itu masih dipakai, tapi lingkupnya dengan kabupaten. Jadi dari dinas-dinas segala macam itu, saya juga ikut gitu. Tapi kalau BPN sendiri namanya Ikawati. Tapi secara aktivitas sama atau ada perbedaan secara spiritnya? Kalau aktivitasnya mungkin sama ya, cuman kalau Ikawati itu ditambah dengan Karyawati. Kalau Dharma Wanita hanya istri-istrinya. Oh gitu. Kalau ini kalau ada Ikawati dengan Karyawati gabung gitu. Karena Karyawati yang dari pertanahan itu. Nah di situ saya juga punya aktivitas Mas. Saya melakukan minimal ada pertemuan rutin, kemudian sosialnya saya menengok orang yang sakit, melahirkan, kemudian waktu itu kan COVID ya. COVID itu banyak teman-teman yang kena. Nah itu saya juga membantu mereka di keluarganya bagaimana untuk logistik selama dia off 2 minggu ya, kalau kena COVID itu waktu itu di off bisa lebih. Maksudnya kalau sudah 2 minggu cek, kalau sudah positif boleh masuk kerja. Nah selama dia nggak boleh aktivitas masuk kerja, itu logistiknya kami siapkan dari Ikawati. Oh gitu, Kemudian di pertemuan itu selalu ada muatan materi, makanya kemarin saya ambil teman-teman Mitra Wacana sebagian gitu ya untuk mengisi, waktu itu kan lewat Zoom ya, jadi bisa jarak jauh gitu. Jadi saya berharap setiap pertemuan itu ada peningkatan pengetahuan untuk anggota-anggota Ikawati. Awalnya Zoom dulu? Zoom, tapi sempat ada yang offline ya? Kalau offline hanya seandainya ada upacara-upacara, peringatan-peringatan. Tapi pernah nggak sih dulu? Pernah banyak. Setelah sini terus offline. Itu kira-kira Zoom itu 9 bulan. 9 bulan kan waktu itu saya juga kena COVID juga ya, kena COVID juga. Kemudian Bapak tidak menyarankan untuk pertemuan dulu sampai 9 bulan gitu. Setelah itu offline terus. Nah, di situ saya mulai aktif lagi untuk pendampingan UMKM. Karena di Ikawati Pusat disarankan kita melakukan pendampingan UMKM di sekitar. UMKM ini UMKM di area Sragen. Sragen gitu.
Jadi ada UMKM makanan, batik. Kalau di sana batik kan bagus banget Mas. Oh, gitu. Batik Sragen itu kalau dibilang Sragenan itu mesti terkenal. Itu bentuknya gimana Mbak? Maksudnya pendampingan yang seperti apa gitu? Jadi bentuknya? Kalau kami atau lebih, oh ini produk mereka sudah ada, pengemasan udah oke. Tapi pemasarannya kurang misalkan, oh kita fokus bantunya di pemasaran. Wajib beli ya. Gitu. Kalau kami buka stand istilahnya di kantor, itu namanya pojok ladara. Di situ produk-produk UMKM kami pajang. Nah, tiap minggu kalau yang makanan tiap minggu ganti, itu omsetnya saat itu sudah 3,6 minimal per bulan, per minggu. Tapi itu ada batiknya Mas, ada batiknya. 3,6 ini apa Mbak? 3,6 juta per minggu. Per minggu. Oke. Tapi ada batiknya ya, memang batik kan harganya rada mahal gitu. Itu batik tulis? Enggak, kalau Sragen itu lebih banyak cap sama printing. Jadi kalau printing itu bukan batik ya Mas, kalau banyak menyampaikan itu printing itu kain bermotif batik. Oke. Jadi mesin. Kalau yang dibilang batik itu karena ibu saya itu kan orang batik ya. Yang bilang batik itu batik tulis dan batik cap. Gitu. Kalau yang mesin itu namanya printing. Itu nggak masuk batik? Sebetulnya bukan tapi batik. motifnya batik. Motifnya batik. Sebetulnya bukan batik. Gitu. Ya, motifnya batik. Tapi yang di Sragen itu yang di Sragen apa? Cap dan printing banyakannya. Oh gitu. Kalau yang tulis jarang sekali. Jadi lebih ini ke pemasaran ininya, fokus. Kami bantu di pemasarannya. Nah, kemudian di Ikawati Pusat punya marketplace namanya Ladara. Kenapa namanya Ladara? Dulu Pak Menteri BPN ini kan, yang baru apa yang lama? Yang sekarang. Oh, yang baru. Yang baru itu dulu kan Mas, Mas? Tentara. Kemudian dia punya marketplace namanya Ladara, laut, darat, dan udara. Oke, makanya. Kemudian sekarang kami mengambil UMKM yang kira-kira layak dipasarkan ikut di marketplace itu, kita seleksi, kemudian kita daftarkan ke sana. Gitu. Itu marketplace-nya itu mirip-mirip apa kira-kira? Mirip. Itu khusus untuk UMKM. UMKM tapi mirip. Umum. Oh, gitu. Umum, siapapun bisa masuk, karena kalau BPN itu kan seluruh Indonesia ada. Harapannya UMKM seluruh Indonesia juga terdampingi. Tapi cara kerjanya kayak Shopee, kayak yang lain-lain. Sama marketplace. Cuman ini menjembatani mereka untuk masuk marketplace khusus untuk UMKM. Gitu. Bukan perusahaan ya, UMKM. Saya baru dengar itu. Ladara. Iya. Tapi jalan. Bagus. Oh gitu ya. Iya, bagus. Oh, saya baru tahu. Tapi misalnya contohnya gimana? Kan yang Sragen tuh. Itu teman-teman didaftarkan, UKM itu didaftarkan. Ini yang masuk di akurasi, kita namakan akurasi ya. Seleksinya itu akurasi. Dikurasi, kemudian masuk. Udah kita laporkan produk ini layak masuk. Udah langsung UMKM ini hubungan langsung dengan Ladara. Tidak lagi lewat Ikawati Sragen. Oke. Berarti itu jalan ya? Iya, jalan sampai sekarang. Jadi kalau di Sragen yang kenceng itu di keripiknya dan batiknya. Oh, icon ininya. Maksudnya icon tapi iconnya apa sih? Itu bukan icon, mungkin kalau Sragen itu iconnya lebih ke purbakala ya. Oke. Iya. Enggak, kalau yang produk-produk UMKM itu waktu maksudnya. itu kan di purbakala juga ada batu-batuan Mas. Kan harusnya kan itu juga menjadi icon ya, tapi ternyata batu-batuan di sana itu kurang bisa diangkat. Mereka banyak ngambil dari luar. Maksudnya batuan apa? Ake? Iya, batuan ake, batu-batuan yang bisa diolah ya bentuk jadi asbak, jadi apa gitu. Oh gitu ya? Iya, kalau gitu. Tapi kerajinan yang dari batuan itu kerajinan dari ada, tapi
nggak semua dari situ ternyata gitu. Yang kami tidak bisa kan Mas, apa kekhasannya kan masing-masing. Kelihatan kan kalau batu dari situ, dari Kalimantan itu kan. Ternyata banyak batu-batu dari daerah lain yang masuk ke situ, bukan produk asli situ. Oke. Nah, kalau aktivitas apa tadi namanya, Mbak? Ikawati. Ikawati ini kan nasional ya? Nasional itu juga ada pertemuan nasionalnya gitu? Iya, ada. Gitu? Iya, ada. Lalu ada semacam bahas program kerja Sepangkedewan kayak gitu juga? Iya, ada. Termasuk kita punya ADRT, punya apa program yang harus dijalankan per tahun, per 5 tahun, sampai jangka panjang 25 tahun ada. Nah, sekarang berarti sampean masuk yang di pusat atau gimana? Di pusat, sekarang saya pusat. Pengurus di pusat itu? Enggak, pengurus sih sekarang. Tapi anggotanya anggota, di saya pusat. sebagai anggota kalau di pusat. Oh, oke. Kalau di pusat itu fokusnya lebih ke apa? Kalau biasanya? Di pusat itu lebih ke menyiapkan event yang nasional. Misalkan kayak kemarin ada deklarasi anti korupsi. Oh, gitu. Tahu nggak? Deklarasi anti korupsi. Kalau nggak di-share saya nggak tahu. Jadi BPN itu membuat event deklarasi anti korupsi untuk memecahkan muri. Rekor muri. Nah, itu acaranya bahwa para istri membisikkan kalimat untuk suaminya bahwa korupsi itu jangan dilakukan gitu. Tapi itu gantian juga mestinya. Kenapa? Suaminya bisikkan juga, istrinya juga yang sama. Kan gitu. Nggak. Biar equal maksudnya. Iya. Maksudnya di situ karena dilihatnya yang pegawai aja ya. Jadi yang kalau misalnya yang pegawainya ya perempuan, dia ngajak suaminya membisikkan itu di acara itu gitu. Ya, jadi di event itu seremoninya kan bisikin, tapi bisikinnya dua-duanya gitu loh. Saling. Iya kan? Besok diusulin lagi gitu. Kalau istrinya nggak bisa korupsi gimana? Iya, mungkin nggak langsung. Enggak, maksudnya ini kan asumsinya istrinya nggak kerja ya, asumsinya kalau istrinya enggak ya, kan yang BPN kan yang jadi pegawai kan yang perempuan banyak juga kan. Iya. Pegawai BPN kan nggak hanya makanya laki-laki kan. Makanya yang karyawati ngajak pasangannya. Nah iya kan berarti equal. Maksudnya di beritanya jangan satu pihak itu tadi suami bisikin ke istrinya. Pasangan bukan pasangan. 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 Itu lebih itu. Lebih netral. Pasangan. Iya pasangan. Banyak yang bawa suaminya. Oke. Yep, nah itu yang punya hajat Ikawati. Kemudian ada acara event Ladara Nasional gitu. Setiap provinsi menampilkan bazar masing-masing gitu, menampilkan produk. Nah itu eventnya nasional. Kemudian Ibu Menteri ini sering berkunjung di provinsi-provinsi melihat programnya Ikawati daerah itu. Dikunjungi 38 provinsi. Oh, ada ininya juga, apa namanya? Posko atau kantor sekretariat. Oh, ada di pusat ada. Di kantor juga ada, setiap kantor ada. Oh, ya, di kantor BPN-nya ya. Istilahnya ada ruangan khusus buat itu. Untuk Ikawati ada. Makanya aktivitasnya kalau koordinasi macam-macam lewat situ. Dan teman-teman UMKM tuh tadinya nggak berani masuk kantor, mesti pikirannya ngurus sertifikat gitu ya. Sekarang mereka sudah wirawiri masuk kantor, itu hal yang biasa. Dan di BPN itu kan karena layanan masyarakat ya, banyak orang datang di situ melihat, jadinya oh ini dagangan UMKM Sragen gitu. Banyak yang nggak tahu bahwa di Sragen punya tas rajut, kemudian tas rajut yang dari Mendong tuh loh Mas. Kemudian sarung goyor yang dibuat dari serat bambu, serat daun lontar, lembut sekali kayak yang di Sulawesi Selatan itu. Kemudian produk-produk keripik itu ternyata kayak misalnya kita ngelihat
keripik nangka asumsinya kan dari Malang, ternyata Sragen bisa. Buat juga. Saya secara produk banyak. Banyak, iya. Dan itu secara packagingnya bagus. Mereka sudah bagus. Saya itu kalau produk makanannya packaging saya yang payah. Oh, di Sragen itu kayaknya memang saya ngelipet aja kayak tipers saya kayaknya dinas perindustriannya memang bagus di sana. Pendampingannya oke. Jadi hampir tiap 3 bulan sekali itu ada training apa gitu. Kemarin aja itu teman-teman UMKM itu diajak untuk diskusi bagaimana menyiapkan untuk ekspor gitu. Oke, itu bagus, sebenarnya menarik sih, maksudnya di Jogja sebenarnya juga ada. Saya itu aslinya kemarin juga digabungin itu, cuma karena agak males. Nggak hilang-hilang. Awet banget. Karena banyak aktivitas ya, jadi saya harusnya diprioritaskan. Gitu ya? Oh iya. Tapi saya nanti mau belajar lah itu. Saya itu packaging macam-macam itu kan ngelipet itu keterampilan yang kelihatannya. Oh iya, katanya mau jualan nasi coklat ya nggak bisa kalau kayak gitu. Iya, ngelipetnya saya itu kalau nasi goreng kan panas ya. Jadi kalau ngelipet itu kalau dingin masih mending rapi. Tapi karena panas kalau tangan gitu, untung langganan yang biasa itu tahu ya, ini biasanya ya. Wah ini payah ya. Kalau di Mam sendiri nggak apa-apa, tapi kalau misalnya dia memberikan ke orang lain, alah ini gimana ini bekas apa enggak? Saya harus belajar itu kalau yang kayak gitu. Oke, itu menarik Mbak, aktivitas teman-teman yang di organisasi IKAWATI itu kan aktivitasnya mirip-mirip dengan Mitra Wacana sebetulnya. Ya, ada aktivitas pendampingannya, penguatan informasi. Sebenarnya menarik itu. Makanya kalau bisa disinkronkan dalam konteks sebenarnya kan ide-ide itu kan SDM-nya ada, sumber dayanya ada lah. Mungkin kan lebih bagaimana ide-ide ini biar berjalan secara sinkron, secara ide-ide. Nek spirit kayak basis ide kayak neng mitra, oh ini adil gendernya kayak gitu kan. Itu masuk gitu kan. Masuk banget, iya. Okay. Jadi kalau misalnya dulu asumsi kita Dharma Wanita itu hanya rapat tiap bulan, pakai sendal, sepatu seragam, itu udah lewat lah sekarang. Sekarang kita tuh punya. Sebenarnya kita isih seragamnya. Kalau di IKAWATI kalau pertemuan nggak pakai seragam. Jadi sebetulnya nggak hanya dilihat dari packagingnya yang harus seragam, tapi nggak formalitas itu aja gitu loh, berhenti di situ kan. Jadi memang ada muatannya, kita mau kemana tuh arahnya jelas. Gitu. Okay. Setelahnya kan kalau ada kampanye gender mainstream macam-macam itu kan nggak hanya di Kementerian Perempuan dan Anak itu aja, ternyata di BPN dan mungkin kementerian lain itu kan ada kayak IKAWATI atau itu kan bisa masuk ya. Masuk berarti. Banget. Oke, ya itu kerjasama dengan mitra, dengan Rifka dan yang lain itu sebenarnya bisa ya itu. Bisa, makanya kemarin narasumber saya ambil dari situ, dari Spekham, kemudian Mitra Wacana, Rifka Anissa, bahkan dari Alterasi saya ngambil tentang bagaimana perempuan itu melek informasi, bagaimana dia bisa memanage informasi yang tidak mudah kemakan hoax gitu-gitu. Kita kemarin belajar semua. Bagus lah itu. Oke, ini kita masih punya sekitar 5 sampai 10 menit lah. Ini Mbak, untuk aktivitas ini saat ini selain di IKAWATI itu mungkin juga pengen mendalami bisnis apa gitu, perumahan atau bisnis makanan atau bisnis apa gitu. Iya, waktu di Sragen memang banyak waktu luang ya. Kemudian saya mencoba bisnis membuat strap masker tapi dari kain gitu. Waktu itu kan karena pandemi ya. Saya bisnis masker, kemudian waktu itu dari kain, kemudian dari kain-kain brokat. Setelah itu strap masker gitu. Saya bikin dari ya gimana caranya supaya produktif aja.
Kemudian setelah dari Sragen, saya mendampingi suami ke Jakarta. Ini saya lebih banyak nganggur. Jadi bolak-balik kan kemarin? Memang lebih banyak di Jakarta? Waktu itu lebih banyak di Jakarta. Okay. Setelah kurang lebih 2 bulan ini saya banyak di Jogja karena kami sedang membuat rumah kecil gitu ya. Kediaman kami di sini dua-duanya ke depan akan tergusur tol gitu. Saya khawatir nanti pas saat penggusuran itu waktunya terlalu pendek untuk menyiapkan rumah gitu. Saya sekarang nyicil karena anak-anak di sini itu kan sibuk kuliah ya. Saya kalau di sini ada ibu bapaknya mungkin akan beda ya. Saya nggak tahu setelah ini suami saya dipindah kemana gitu kan. Kalau di pusat memang suami saya lebih bisa sendiri ya karena di sana sangat sibuk. Kadang beliau pulang itu jam 10 gitu, 10 malam udah capek tidur. Dan kalau di Jakarta itu kan kos yang seperti itu semua diurus itu sudah banyak ya. Jadi saya bisa meninggalkan beliau gitu aman karena kebutuhan apa baju, makan itu sudah tersedia gitu. Tapi kalau di Sragen itu kemarin memang saya tidak bisa meninggalkan karena semua harus diusahakan sendiri gitu. Ini berarti besok ini studio dadaannya jadi kenangan. Nanti kita siapkan yang lebih bagus. Studio dadaannya jadi kenangan. Oke. Kemudian ini saya mendampingi anak-anak di sini. Ada anak saya 2 masih kuliah, gitu. Yang satu di UGM, satu di STPN. Dia menceritakan bahwa kalau kuliah itu males banget makan siang, gitu. Kalau nggak ada saya itu bekal tuh memang saya siapkan catering, tapi dia makan catering itu nggak tega karena temannya juga nggak makan. Alasannya kantin jauh gitu. Pernah ada temannya jualan gitu ya, laki-laki, tapi hanya bertahan sekian minggu gitu, terus setelah itu nggak ada lagi. Terus dia ide, Bu gimana kalau ibu jualan gitu. Oh iya bisa gitu, bisa. Coba. Nah sekarang nyoba bikin nasi coklat yang praktis ya Mas ya. Satu nasi itu sudah ada lauknya, tinggal digigit aja, dikemas kecil gitu, harga 5.000 itu. Mereka suka gitu. Awalnya anak saya bikin, coba deh digratiskan buat teman-teman, cocok nggak gitu. Dan mereka cocok gitu. Udah sekarang tiap hari 50 bungkus. Dibawa. Ini yang di mana, kedokteran? Yang di kedokteran gigi ya? Gigi, iya. Dia bawa 35, kemudian kakaknya yang di STPN ikut-ikut 15 gitu. Jadi sehari udah segitu. Tapi untuk hari Senin sampai Kamis. Untuk hari Jumatnya sedekahan gitu. Jadi diberikan free. Oh, istilahnya Senin sampai Jumat ya. Aktivitas memasaknya itu. Sabtu Minggu enggak? Enggak. Jadi karena libur juga kan. Itu ternyata anak saya dari situ bisnis menyemangati dia untuk berbisnis gitu ya. Jadi dia beli pakan kucing, kacang kucing kan nggak murah Mas sekarang, pakan kucing pakai itu. Kemudian dia beli kontrol gigi, dia pasang behel ya, kontrol gigi tiap bulan pakai itu. Kemudian dia beli bensin pakai itu. Dia pak mobil loh Mas. Bensinnya kan nggak murah. Cukup itu. Cukup gitu. Nah itu saya bersyukurnya dia bisa mandiri gitu. Jadi kalau misalnya Bu uang ini buat ini tercukupi hampir kebutuhan dia 50% gitu. Jadi itu kan bisa dilakukan kalau dia semangat. Pernah suatu saat dia ujian dan lupa tidak ngasih tahu saya. Terus terlanjur masak. Ditaruhlah di ruang depan ujian, taruh aja. Dan orang sudah ngambil sendiri, uang datang sendiri. Dari situ sudah mulai kalau berdagang di situ tuh bisa taruh sendiri. Penting ada tulisannya harga berapa. Oh, kalau harga memang segitu Mas. Lah ya, enggak maksudnya kan orang udah tahu harga misalnya 5.000 berarti udah tinggal kasih. Gitu. Dan setelah kejadian itu anak saya sekarang ditunjuk
di tim kelasnya menjadi fundraising untuk cari dana. Tapi hasil dodolannya bentuk aktivitas kelas. Ya mau nggak aja, makanya gimana caranya saya hanya memproduksi, terserah dia mau gimana gitu. Tapi itu bagus untuk melatih mental loh, aslinya. Iya, kakak-kakak saya juga heran kok berani, kok dia nggak malu ya gitu. Tapi saya pikir kenapa harus malu? Saya sampaikan ke dia kan, kenapa harus malu sih Bu? Malunya nggak pas kalau malu di sini gitu. Karena mental untuk ya usaha dagang itu kadang yang problematik. Nek untungnya saya mending loh, nek rugi. Oh sering Mas, sering rugi. Ini kayak jalan kayak gini ya Mas ya. Ini kan saya jual 5.000. 5.000 itu ada sirupnya, ada segala macamnya gitu. Itu biayanya kemarin. Ini 5.000-an. Kemarin saya kalkulasi habis belanjanya 120, penjualannya 102. Tapi nggak habis semua. Habis semua. Oh berarti penentuan harganya nggak tepat. Jadi yang penting bikin aja gitu. Nah nanti setelah dievaluasi lagi, apanya yang kebanyakan mungkin harus ininya. Ini kemarin kan ampasnya kebanyakan gitu-gitu ya. Jadi memang harus ada trial and error. Kayak kemarin kita coba nasi goreng gitu yang dikasih ceplok dengan harga 6.000, ternyata tetap lebih menarik nasi coklat yang hanya 5.000 gitu. Gitu. Jadi kalau minggu kita jualan di sini Mas, di perumahan gitu. Jadi produk orang sini, pembelinya juga orang sini setiap minggu. Itu kayak itu karkado. Tapi ibu-ibu semangat loh, senang gitu ya, senang. Jadi kita belanja buat teman sendiri gitu. Ini sama yang bikin. Setelah gitu. itu, ini ya kayak pengeluarannya lebih banyak. Oh iya, tapi lumayan. Gitu. Ya itu tadi aku dapat 102, belanjanya 100 lebih. Nah iya. Nggak apa-apa. Tapi ya itu kan buat kegiatan. Iya. Udah seneng aja udah bagus. Betul. Karena saya kalau nggak ada aktivitas seperti itu mungkin juga bosan ya. Di samping saya harus ngawasi bangunan, saya juga aktivitas dengan perumahan, dengan kampung ini ngurus pengajian gitu ya. Kemudian teman-teman ngaji yang di luar area sini juga gitu. Terus kadang masih ke Mitra Wacana gitu. Ya. Ya aktivitas itu di luar keuntungan kan lain ya hiburan. Betul. Tapi kalau misalnya mendadak ada panggilan ke Jakarta ya udah tinggal semua Ya gitu. nggak apa-apa, itu hiburan yang. Jadi apa ya Mas ya? Mungkin kalau dulu saya dengar kakak saya, sepupu saya menyampaikan, nek wis tua iki karo bojone ya wis pengene berdua aja gitu, karena udah saling mengisi gitu. Nah sekarang ini saya rasakan kembali seperti itu. Mungkin kalau kami sudah selesai bangun rumah, kami akan berdua lagi. Ini juga. Ini udah setahun ya? Belum? Di Jakarta? Di Jakarta itu dari Maret. Oh Maret kemarin? Oh belum ya? Belum setahun. Karena saya sebelumnya kan di Jakarta setahun lebih ya, setahun lebih. Itu Jakarta mana ya Mas ya? Bintaro sektor 1 Jakarta Selatan. Berarti Selatan. Dengan tempat sampean mestinya nggak jauh itu. Tinggal naik MRT. Deket Pondok Indah atau? Ya dekat. Lebih dekat ke apa ya? Oh dekat MRT itu dekat stasiunnya? Iya, saya di Haji Nawi. Kalau ke Bintaro kan berarti di Nggak, pokoknya kalau mentoknya kan terminal itu MRT itu kan mentoknya mana itu? Lupa saya. Pokoknya itu paling mentok intinya. Kalau mentok ke kota kan yang deketan itu HI itu. Pokoknya Pondok Indah itu deket sih itu, lalu MRT. Pokoknya deket lah. Saya seneng kok jalan-jalan karena hiburan. Iya. Oke Mbak, ini udah mau 1 jam. Terakhir, apa yang mungkin kelewat untuk disampaikan? Kayaknya udah cukup ya. Jadi saya sekarang lebih ke keluarga ya, ke keluarga, karena anak-anak juga sudah butuh pendampingan. Saya lihat mereka sudah mulai mengenal
lawan jenis gitu, dan itu kan perlu sebelumnya enggak. Mereka dekat, mereka sudah ada teman dekatnya gitu. Nah mungkin sosok ibu ini perlu ya mereka untuk curhat, menyampaikan keluhan-keluhannya gitu. Kalau misalnya dia bahagia juga kelihatan bahagia, kalau lagi murung ya ibunya harus pintar-pintar memanage supaya dia tidak mengganggu ke belajarnya gitu ya. Saya kaget juga Mas kemarin waktu si bungsu jatuh cinta itu. Oh gitu? Karena dia nggak menceritakan ke saya. Nah itu pukulan buat saya ya. Karena apa? Kok dia nggak cerita ya gitu. Kok dia nggak cerita ya. Ternyata alasannya aku tuh malu jatuh cinta duluan daripada kakak gitu. Kenapa harus malu? Nggak apa-apa, sampaikan aja. Nah di situ kita dialog betul bahwa itu bukan larangan bagi kami. Silakan pacaran boleh, tapi batas-batasnya kamu harus tahu gitu. Dan berarti tidak boleh jadi teman curhat ya. Memposisikan menjadi teman yang bisa diajak. Betul, itu sharing. pentingnya di situ. Jadi kalau misalnya saya minta tolong dek HP ibu gini, terus kuncinya saya sampaikan. Udah tau kamu bisa buka HP ibu toh, sekarang boleh dong ibu buka HP-nya adik. Nah boleh kok, boleh lihat aja gitu. Nah dari situ dia mulai terbuka. Ini sampai masalah pengasuhan ini. Itu tema parenting. Nanti tematik. Parenting. Jadi ya Mas memposisikan itu sebagai peran ibu, dan saya berusaha juga peran istri. Ya jadi memang suami itu kan sekarang lagi sibuk-sibuknya ya, kalau dihitung dari jenjang karirnya itu lagi sibuk-sibuknya di pusat gitu ya, sampai kalau lihat itu kasihan gitu. Kemarin saya seminggu di Jakarta Mas, 5 hari tidur di hotel. Oke. Karena ber ini aktivitasnya luar biasa. Sekarang mungkin proyek-proyek pemerintah yang apa ya, maksudnya wilayah-wilayah yang membutuhkan pertahanan itu, pengukuran macam-macam sing IKN lah ya, macam-macam, maksudnya secara proyek garis besar tol ya kan. Ya, lintas sektornya memang lagi digalakkan ya, karena Jokowi ini kan mendorong investasi ya di situ. Pusat itu memang digerak cepatkan untuk mendukung itu. Oke, nanti malah ke politik. Oke, mungkin itu ya Mbak Imel, ini kita sudah 1 jam. Thank you sharing-sharingnya. Sama-sama, terima kasih sudah bisa diajak sharing di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini nanti menjadi studio kenangan karena katanya kegusur. Gitu. Doakan mungkin yang terbaik. Siap, nanti rekaman di rumah baru. Amin. Itu tematik nggak apa-apa ya, kan? Boleh. Yang awal-awal gini biasanya jarang tematik. Yang kedua itu lebih tematik. Mana tak sinau nih. Gitu. Oke, teman-teman wedangan semua, ini kita ngobrol santai dengan Mbak Imelda Zuhaida, bener ya? Tadi itu di depan kayaknya Zuhaidanya belum disebut toh ya. Jadi Mbak Imelda Zuhaida nanti saya tulis di depan itu ada. Jadi teman-teman yang dari Mitra Wacana ini udah beberapa. Mbak Imelda mungkin yang ke-5 atau berapa? Iya. Thank you ya Mbak. Sami-sami, Mas Sugeng, sukses selalu. Siap. Sampai ketemu teman-teman wedangan semua. Sukses. Oke. Ini Mbak.